operasi wajah ke Korea Ya. agar pantas masuk surga. Oh. Operasi wajah ke Korea agar pantas masuk surga. Oh, Ini jauh ya, Prof ya. ya serial humor Nabi yang kedua. Oh, Kalau tadi kan serial nomor satu 1, ya, anak unta itu tadi. humor Ya. Nabi yang nomor 1 itu anak unta tadi. Nah, sekarang ini yang Operasi plastik ini ya. ini Ke Korea ya, Prof ya. Korea. Ya Allah. Humor ini saya baca dari buku Abdul Wahid, Senyum Indah Kanjeng Nabi. Ya Allah. Terima kasih Pak Abdul Wahid yang menulis buku ini, saya kutip untuk buku saya. Terima kasih, mudah-mudahan jariah untuk Bapak ya. Amin. Ini saya kutip, ini terbitan Diva Press Yogyakarta tahun 2016 halaman 33. Ini ya. Jadi operasi plastik ya. Operasi plastik ke Korea agar pantas masuk surga. Begini, sekali lagi ya, saya katakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin besar manusia sejagat sepanjang masa dan paling berpengaruh, gitu? Paling berpengaruh. Lah siapa yang menyebut berpengaruh? Paling berpengaruh ternyata penelitian orang Barat. Dilihat ini sampai the most influential person in the world itu ya, manusia yang paling berpengaruh. Cobalah sekarang ini, Nabi itu sudah wafat jauh, tapi sholawat Nabi itu tidak sholawat Nabi itu tidak semakin mengecil suaranya ya, tidak semakin sedikit orang, tapi semua berlomba-lomba. Ya Allah. Kalau kita lihat mamanya klik sholawat Nabi, banyak ini tadi. Lagunya macam-macam ya gitu. Gayanya macam-macam, semuanya itu menyanjung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Toh? Tuh. Tapi jangan membayangkan beliau selalu serius dan kaku kok. Sehingga membuat orang-orang tidak berani mendekat, enggak. Jadi beliau tidak mengabaikan sisi-sisi kemanusiaan. Ya Allah. Keakraban, kehangatan, dan rasa humor itu akrab, hangat, dan ceria, itu ada ciri-ciri komunikasi yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Bagaimana kemarin kan sudah saya ceritakan toh. Bagaimana tiba-tiba Mu'adz bin Jabal dipegang tangannya oleh Rasulullah. Terus dipegang, kemudian Mu'adz, saya ini demi Allah, saya ini seneng kamu itu. Seneng gitu. Loh, coba, kan akrab sekali. Iya. Seneng sekali. Loh. Nah, suatu saat datanglah seorang nenek. Ya nenek ya mesti tua toh. Iya, pasti tuh. Oh, enggak mesti ya. Enggak mesti tua juga ya. Pasti toh. Pasti udah di atas 50 kan nenek ya. Soal masih kelihatan muda itu urusan lain ya. Tapi kan nenek juga ya. Iya. Tua. Namanya nenek kan berarti dia sudah punya anak dan anaknya punya anak. Iya. Ya Allah. Minta didoakan masuk surga. Nabi, doakan ya nenekmu ini masuk surga. Gitu. Nabi menjawab, Nek, surga tidak boleh dimasuki wanita setua. Nek, enggak ada di surga. Itu. Kayak nenek itu enggak ada. Maka pergilah si nenek itu dengan amat sedih. Sedih. Mana ya Nabi, saya suruh mendoakan masuk surga kok katanya orang sudah setua saya ini. Gak boleh masuk surga. Nah kan ya gimana kan, surga itu kan indah. Iya. Kan harus ditempati yang masih ceria-ceria dan masih muda-muda. Sudah pakai tongkat. Nah orang kalau sudah tua itu kan, nenek itu ya tua toh. Enggak. Itu kan sudah terkena penyakit B kompleks toh. Napa niku, Bro?
satu botak. Ya. Itu Iya. botak. Semua orang kan rambutnya Rontok ya. rontok. Yang kedua itu bogang. Giginya kan Ompong gitu. lah masa surga ditempati oleh orang ompong, bogang. Nggih. Terus beliur. Nggih. Allah. Betul? Iya. Atau belaur, itu berarti pandangannya sudah enggak ini. Masa di surga itu ketemu orang yang minus matanya. ya gitu. Ya Allah. Beser. Masa di surga ada orang beser? Nggih. Ya Allah. Ya itu bikomplek. Nggih. Beser kemudian buyuten. Bu. Gini toh. Nggih, gemeter ya. Masa surga ditempati orang begitu? Ya Allah. Bonyoken juga. Ya dah. Terus ya itu lagi. Iya. Berat itu. Iya. Masa di surga ditempati oleh orang serius sedikit brut. Iya. Itu brut. Allah. B3, B komplek lah. Komplek nggih. Multi komplek multi. Masya Allah. Nggih. Nah, maka nenek ini bilang, kata Nabi kok ndak ada orang setua saya gimana? Lalu pergi. Lalu maka Nabi kemudian memberitahunya, nenek sini. Kenapa? Jangan tergesa-gesa gitu lah, jangan peka. Lalu Nabi menjelaskan, gini loh nak ya, orang yang setua nenek itu tidak masuk surga. Maksudnya itu tidak akan dimasukkan surga sebelum wajahnya itu dioperasi plastik. Ya Allah. Gitu loh. Nah, operasi plastik wajah itu kan di dunia hari ini kan Korea Selatan. Iya, paling ya. Ya toh? Cucukannya nggih. Teknologinya luar biasa. Di seluruh dunia itu. Maka Korea Selatan itu menjadi bagian dari negara yang turisme meningkat karena ini. Operasi plastik. Ya, kan banyak segini orang-orang Indonesia itu berlibur ke Korea Selatan sekarang hari-hari ini gitu. Ya Allah. Jadi maksud saya itu gini nenek ya masuk surga kita doakan, tapi nanti sebelum masuk surga itu dioperasi plastik dulu nek itu. Jadi wajahnya nenek ini menjadi beda nek. Itu gigi-gigi yang brodol itu nanti akan diganti nek gitu. Rambutnya yang brodol itu akan disempurnakan nek. Ya Allah. Nah, nanti akan menjadi yang super cantik nek, masya Allah. Ya Allah. Oh gitu toh nak, ya Allah. Nah, apa yang dikatakan oleh Nabi itu ada di dalam surah Al-Waqi'ah. Ayat 35-37. Jadi Nabi itu berbicara begitu itu bukan mengada-ada, karena Allah memang memberitahukan. Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba. Nah ini sungguh ini terjemahnya, kami ciptakan pada para bidadari dalam bentuk yang istimewa loh. Lalu kami jadikan mereka gadis yang penuh cinta dan sebaya. Penuh cinta dan sebaya. Masya Allah. Masya Allah. Pak Fikir itu juga artinya perawan juga ya. Pikir ya, ini Pak ya. Nah, juga luar biasa toh. Jadi besok itu Quran itu menjanjikan, besok kami akan menjadikan wanita-wanita itu akan saya sulap, saya rubah menjadi wanita yang seperti apa. Walaupun sekarang pesek, tenang saja, tidak usah operasi. Tidak usah. Besok akan dimancungkan oleh Allah. Allah. Jadi cantik lagi ya Prof ya nanti di surga Allah. Itu ya. Iya. Maka yang senang ya. Ya Allah. Jadi Nabi itu humor ya, humor. Jadi tirulah Nabi yang punya rasa humor itu. Nah, siapa saja yang akan dirubah Allah menjadi wanita-wanita yang begitu itu siapa? Gitu.
yang dirubah menjadi cantik sekali. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atroba. Siapa itu? Kalau pendengar tanya saya, jawabnya adalah ibu-ibu semuanya. Nah, karena ibu-ibu ini orang baik. Ya, mestinya senang mendengarkan musik-musik, kok sekarang mendengarkan pengajian. Insya Allah dirubah. Putri-putri ibu semuanya solehah semua. Ya, insya Allah. Karena Allah mengampuni semuanya. Dosanya diampuni karena dia mau terawih, ya, mau puasa, mau sedekah, ya. Masya Allah, orang Indonesia itu hebat. Kalau pemirsa ya tahu, sekali-kali lah lihat siapa yang tukar uang di dekat gedung Bank Indonesia itu, yang di jalan-jalan itu. Ibu-ibu ya. Ya, bukan gitu. Siapa mereka? Iya, termasuk adalah para ibu yang itu kadang-kadang bukan orang kaya loh. Ya Allah. Tukar uang 200.000, 5.000-an. 5.000-an itu 2.000-an. Untuk apa? Untuk besok saya pulang kampung. Ya Allah. Nanti anaknya bibi saya beri. Kemudian itu nanti cucu-cucu saya beri. Cobalah. Masa begitu tidak pantas dioperasi plastik? Allah seneng toh. Tangannya itu tangan yang baik. Mukanya dibuat sujud, Masya Allah. Mulutnya digunakan untuk membaca sholawat, membaca Quran, gitu. Itu matanya digunakan untuk membaca. Lah, luar biasa. Lututnya dibuat sujud. Ya. Pokoknya kakinya ditekuk untuk ibadah. Itu pun masih belum cukup. Malam masih ikut qiyamul lail lagi. Masih ikut nyumbang untuk sahur. Ya. Siapa bidadari itu? Ayo jawab. Siapa itu? Jawab. Adalah ibu-ibu semuanya, putri-putri ibu semuanya akan jadi bidadari yang sangat cantik itu. Ya Allah. Yang pendek nanti ditinggikan. Ditinggikan ya? Iyalah. Jadi nggak ada yang buruk ya? Itu yang Korea nggak bisa. Nggak bisa. Korea itu asalnya tingginya 1,5 meter, apa itu? 140 kemudian dinaikkan nggak bisa. Nggak bisa kecuali dipasang sepatu yang tinggi. Kalau surga bisa. Ya Allah. So be happy, be optimistic that the woman in paradise are you. Insyaallah. Wanita dalam surga itu siapa? Ibu. Alhamdulillah. Lagi coba lah. Suami masih tidur, masih tidur. Iya, ibu-ibu yang menyiapkan sahur loh. Semuanya. Ya kan? Allahu Akbar. Ibu-ibu itu pergi kemana saja. Ingat, jam sekian belum ada persiapan berbuka. Itu ada tadarus itu. Ayo kita masakkan. Kita rebuskan pohung. Apa yang enak yang hangat-hangat itu? Kita bikinkan kopi yang supaya kuat. Luar biasa. Ibu-ibu stop pokoknya. Ibu-ibu ini top pokoknya. Yang jadi bidadari nanti adalah siapa? Ibu dari pendengar Al Victor. Ya Allah. Dan seluruh yang mengikuti acara ini. Amin. Amin. Masya Allah. Baik, lanjut Prof. Ini ke sesi berikutnya Prof. Ini interaktif ya Prof ya. Boleh ya Prof ya. Silakan. Ada dari Bu Ana nih ya di Surabaya. Assalamualaikum, izin bertanya ini ya. Saya izin bertanya, apakah seorang janda kemudian menikah lagi, apakah nantinya di akhirat tidak akan bisa berkumpul kembali dengan suami pertama dan anak-anaknya? Matur nuwun atas pencerahannya, ngapunten. Iya, nanti akan dipertemukan dengan, kalau punya suami lebih dari satu toh, ya kan gitu. Jadi meninggal, nanti akan dipilihkan Allah yang paling pantas untuk dia. Gitu. Antara beberapa suaminya itu tadi, Prof. Ya. Satu, yang kedua ya, Allah enggak kesulitan membuat cloning tuh. Cloning ada cloning juga ya di akhirat ya. Cloning itu
Ini Bunda ya, Ayanda, Kakanda semuanya, Adinda semuanya ya. Cloning itu membuat manusia yang duplikat manusia yang persis sama. Persis sama. Jadi enggak usah takut. Janda-janda yang menikah lagi bukan karena apa-apa kok, itu supaya menjaga fitnah. Bukan sudah janda kenapa sih harus menikah? Jangan begitu. Itu mengikuti sunnah Rasulullah supaya dia tidak sendirian, tidak menjadi objek apa itu godaan orang. Ini loh, ini janda ini, ayo, ini ada janda itu, ayo, siapa yang mau? Ya kan gitu toh. Itu nanti kalau ada tamu itu janda kok ada tamu di situ, rame lah. Ya Allah. Jadi untuk menghindari itu nikah dan Allah tahu tujuan-tujuan itu. Nanti tidak usah takut. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi saya kira nanti ada jalan keluarnya oleh Allah. Enggak. Allah kok kemudian bingung ngatur itu ya enggak lah. Allah kok bingung. Ya Nanti bertemu. Masya Allah.